Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 DKI Jakarta akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching meliputi prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Perkenalkan, saya Ernawati dari SDN Pondok Kelapa 07. Perkenalkan, saya Usman Nawawi dari SDN Durensawit 15 Pagi. Perkenalkan, saya Daniel Sinurat dari SDN Durensawit 05 Pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Erna hari ini. Kayaknya ceria sekali nih Bu Erna hari ini. Ya, kita harus semangat. Kali ini kita melakukan supervisi ya, Pak Usman ya. Baik, ketemu kita supervisi ya Bu Erna ya. Oke, Pak Usman, apakah sudah membuat rubrik penilaian ya? Alhamdulillah untuk rubrik penilaiannya sih saya sudah buat. Di situ ada 3 Bu. Ya. Di situ ada mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga itu memberdayakan coach. Nah, oke, dari ketiga kompetensi coaching ini, kompetensi mana yang ingin Pak Usman kembangkan? Kayaknya nanti yang ingin saya kembangkan itu kompetensi pertanyaan berbobot. Kenapa saya memilih itu Bu? Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini dapat menggali potensi dari orang lain. Bagus Pak Usman. Memang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kita bisa mencari informasi lebih mendalam ya, coaching kita. Oke. Jadi fokus nanti pada saat observasi itu fokusnya di mana Pak Usman? Fokus saya yaitu nanti Bu bisa menilai saya bagian pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu, di mana di situ saya menggali potensi dari orang lain. Oke, bagaimana menurut Pak Usman usaha yang telah Pak Usman lakukan, penilaian terhadap usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak Usman? Usahanya sih sebenarnya sih sudah saya lakukan ya Bu ya, tapi kayaknya ada yang kurang Bu di situ. Nah, makanya di situ saya ingin menggali lebih dalam lagi dan mungkin kompetensi itu dapat saya kembangkan gitu. Bagus sekali Pak Usman, berarti Pak Usman tuh sudah tahu, udah paham bagian mana yang harus ditingkatkan. Berarti apa yang diharapkan oleh Pak Usman terhadap sesi observasi yang akan dilakukan ini? Jadi gini Bu, berhubung ini udah ketemu dengan Bu Erna nih, yang saya harapkan nanti saya dapat masukan setelah saya menjalankan kegiatan coaching ya. Nanti minta saran atau masukan dari Bu Erna nih, bagaimana saya menjalankannya, udah sesuai atau belum nanti, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Usman. Berarti kita akan mulai merencanakan tahap nanti. Saya yakin saat observasi ini bisa menjadi wawasan bagi Pak Usman untuk meningkatkan kemampuan coaching Pak Usman. Baik, Bu Erna, terima kasih nih Bu Erna. Sudah pertemuan ini mudah-mudahan saya dapat menambah kompetensi yang ingin saya kembangkan itu. Oke, sama-sama Pak Usman. Kita satu tim. Saya mendukung Pak Usman untuk dapat meningkatkan kemampuan coaching Pak Usman. Baik, terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. Apa kabar Pak Usman? Alhamdulillah sehat Bu Erna. Bu Erna sehat? Alhamdulillah. Apakah kali ini Pak Usman ada permasalahan? Gini nih Bu Erna, saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Erna. Apakah Bu Erna berkenan meluangkan waktunya untuk saya diskusi nih Bu Erna?
tentu siap lah untuk Pak Usman. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erna. Iya. Baiklah, memang Pak Usman, kegiatan diskusi kita fokusnya tentang apa nih? Jadi gini nih Bu Erna, saya itu punya murid yang berbeda nih Bu Erna. Murid saya itu dikatakan ABK, dia bukan ABK, dikatakan anak ABK tapi normal gitu kan. Tapi kalau normal dia nggak bisa diajak seperti orang biasa gitu. Oh, seperti itu. Memang setiap kelas itu pasti ada ya permasalahan dia. Memang apa saja hambatan yang dihadapi Pak Usman? Jadi gini nih Bu Erna, jadi kalau sewaktu saya mengajar di kelas, anak tersebut itu mengganggu teman lain. Kemudian kalau saya berikan materi yang sesuai dengan hal tersebut, dia jahilin temennya gitu. Jadinya tidak fokus dengan apa yang sudah saya terapkan gitu Bu Erna. Pasti Jadi sering lari-larian ke sono sini, kemudian ntar kalau sudah saya dudukan, saya putar balik sebentar aja, dia udah jalan kemana seperti. Nah, itu jadi hambatan untuk siswa yang lain ya. Nah iya benar Bu Erna, itu menjadi hambatan banget itu Bu Erna, karena apa? Mengganggu teman yang lain, harusnya bisa fokus jadi tidak bisa fokus di situ. Paus sudah berpikir apa tentang mendapatkan solusi yang sudah dipikirkan Pak Usman itu apa sih? Solusi yang saya pikirkan Ini. Sudah sih Bu Erna, kayaknya sudah mulai dari saya terapkan dengan berbagai tepuk-tepuk contohnya begitu kan, kemudian biar anak tersebut fokus, kemudian nonton video, saya pikir dia visual ya gitu kan, kemudian saya mulai dengan pembelajaran yang berbeda seperti pembelajaran berdiferensiasi gitu yang membeda-bedakan sesuai kebutuhan anak tersebut. Tetap aja masih seperti itu. Itu bagus tuh Pak Usman sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya Pak Usman sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dari penerapan pembelajaran itu konsekuensi yang perlu dipertimbangkan apa kan? Konsekuensi yang perlu saya pertimbangkan di situ, jadi anak itu dapat mengerti sebenarnya Bu di situ, jadi bisa mengerti huruf, kemudian angka. Jadi karena keterbatasan itu, jadi sehingga anak tersebut mungkin jadi mencari perhatian gitu. Dan tadi Pak Usman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya kan, untuk mengatasi permasalahan itu. Tetapi apakah itu berhasil atau tidak Pak? Sebenarnya kalau untuk tingkat keberhasilannya itu sih belum maksimal ya Bu ya. Ya kisaran antara 6 atau 7 gitu. Oke. Dari penerapan itu, apa prioritas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan ini? Jadi Pak Usman itu tujuannya tadi untuk agar si siswa Allah mencari solusi Bu, dari mencari solusi agar pembelajaran di kelas itu yang akan saya terapkan itu berhasil. Oh iya itu salah satunya pembelajaran tadi ya, berdiferensiasi itu. Saya sudah menerapkan berbagai macam trik ya, mungkin agar siswa itu tidak bosan gitu. Apalagi yang sedang anak ABK ini sangat membutuhkan perhatian khusus gitu. Prioritas yang saya tekankan di sini yaitu memberikan pengetahuan kepada anak
yang tidak mampu ini, Bu. Yang ABK. Gitu. Berarti memang harus ada trik-trik khusus ya untuk anak khusus itu. Ya, benar, Bu. Di situ saya sudah mulai menerapkan. Contohnya dia nggak bisa nulis, saya mulai membuat angka huruf pakai titik-titik, kemudian dengan gambar-gambar, dengan apa ya, kayak semacam benda-benda konkret kayak gitu, Bu. Ya itu udah bagus banget, itu udah bagus sekali Pak, dengan media-media itu kan membuat apa ya, sensor motoriknya ya untuk dilatih ya kan, dari titik-titik itu di itu ya udah bagus banget tuh. Apa yang akan dilakukan Pak Usman nanti ke depannya mungkin dilanjutkan kembali gitu ya. Baik. Iya. Dengan menambah media yang beragam ya. Iya, bener, Bu. Dengan menambah kan dari tadi yang 3 tadi perlu kita tingkatkan, karena kan tidak mungkin hanya itu aja. Pasti kan dengan adanya teknologi yang sekarang itu beraneka, lebih cepat kita menggunakan media-media yang sifatnya digital gitu, Bu. Agar pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Usman lakukan nanti berhasil, terutama untuk siswa ABK itu, apa antisipasi hambatan yang akan terjadi? Mungkin hambatannya yang akan terjadi ya mungkin gini, Bu. Apabila dia tidak suka, mungkin dia akan membuat gaduh, mungkin hambatannya di situ. Untuk mengantisipasinya gimana, Pak Usman? Antisipasi saya mungkin memberikan ini, Bu. Di situ saya memberikan suatu pembelajaran yang berbeda dengan yang lain, Bu. Contohnya? Contohnya saya memberikan kesibukan dia itu, contohnya mendengarkan musik, gitu, Bu. Bagus. Seperti itu. Jadi dia konsen dengan dunianya dia gitu. Agar dia emosinya Iya, betul, Bu. Jadi terkontrol ya. terkontrol, Bu. Jadi saya juga agak leluasa untuk ini agar anak ini bisa fokus. Fokus ya. Oke, yang dilakukan Pak Usman itu luar biasa. Ide-idenya luar biasa. Jadi kesimpulan dari coaching kita hari ini apa, Pak Usman? Jadi gini nih, Bu. Saya nih yang permasalahan yang tadi saya utarakan kepada Bu Erna tadi, saya mendapatkan masalah yang tadi itu saya akhirnya agak terbuka nih. Jadi saya harus menerapkan solusi itu tadi, Bu. Cuma nanti kalau apa ya yang saya terapkan itu mungkin saya koordinasi dengan sebelumnya mungkin saya ini kali, Bu. Saya panggil duduk berdua dulu dengan siswa tersebut gitu kan, biar tidak ini kemudian ke orang tuanya divalid. Kemudian kita ngobrol dengan guru-guru, kemudian baru ke kepala sekolah. Mungkin kalau sudah mentok mungkin kita manggil psikolog kali, Bu. Di situ saya akan lakukan di situ. Komitmen apa yang di dalam diri Pak Usman agar bisa mencapai tujuannya tadi? Nah, komitmennya itu jadi saya akan menjalankan program yang sudah saya rencanakan. Yang pertama tadi saya nih kesupes nih dengan pendekatan anak dulu tadi. Ya, di situ kita cari permasalahannya. Di mana sih permasalahannya itu. Kemudian kalau sudah mentok, saya panggil orang tuanya, Bu. Nah, di situ kita jelaskan duduk permasalahannya dengan orang tuanya. Bagaimana kondisi situasi anak tersebut kalau di sekolah seperti itu. Berarti sudah bagus, berarti itu Pak Usman telah melibatkan semua ya, dari mulai murid, orang tua, tekan sejawat, bahkan kepala sekolah. Ke depan juga mungkin tadi Pak Usman ingin mendatangkan psikolog. Iya. Nah, di situ psikolog sangat bagus, Bu, karena jadi bisa mengetahui kemampuan siswa tersebut. Jadi kita bisa memilah, ini dia bisanya visual, ini dia bisanya dengan mendengarkan.
Oh, audio visual audio ya. Iya. Kemudian dengan gerakan atau benda-benda gitu kan. Jadi lebih gampang dikitanya gitu. Saya mendukung rencana yang akan Pak Usman lakukan. Kira-kira kapan Pak Usman akan memulai rencana aksi ini? Mulainya mungkin kayaknya mulai minggu-minggu ini ya Bu ya. Minggu-minggu ini akan saya terapkan. Dari tadi kita hidup bersama dengan anak, kebutuhannya seperti apa, kemudian ke orang tuanya, baru kalau sudah nggak bisa baru kita ngobrol dengan guru-guru. Oke deh. Mungkin 2 minggu ke depan kali ya Bu ya. Ya, berarti 2 minggu lagi kita akan dari sini kembali Pak Usman. Iya, tentu Erna. Apa namanya? Membicarakan tindak hasil dari rencana aksi. Baik. Mungkin nanti saya minta apa ya, refleksi dari Ibu mungkin seperti apa gitu ya Bu ya. Oke. Apa namanya hasil dari pertemuan kita hari ini, Pak Usman? Jadi hasil pertemuan dari kita hari ini nih, saya jadi mengetahui nih Bu, solusi permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya dengan walaupun ngobrol-ngobrol begini, saya mengetahui apa yang akan saya lakukan Bu. Yang tadinya saya blank Bu gitu. Jadi alhamdulillah nih, terima kasih banyak nih dengan adanya kegiatan coaching ini menambah keterampilan saya menemukan permasalahan. Solusi dari permasalahan. Iya benar. Memang kalau diskusi itu baik untuk kita saling berbagi ya ilmu ya, untuk menemukan solusi. Pak Usman sendiri yang menemukan solusinya. Iya benar juga secara tidak langsung. Terima kasih loh Pak Erna. Ya, tetap semangat, saya mendukung rencana aksi Pak Usman. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Usman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Erna. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Usman. Selamat siang Bu Erna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Erna. Kayaknya Bu Erna ceria sekali hari ini ya. Pak Usman, kita sekarang berada di sesi pasca supervisi coaching Pak Usman. Oh ya, kemarin ya, baik. Oke Pak Usman, bagaimana perasaan Pak Usman setelah melaksanakan sesi coaching? Perasaan saya lega ya Bu ya. Di situ saya merasa sudah bisa menerapkan pembelajaran coaching kemarin sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang saya ingin utarakan bisa terlaksana gitu. Berarti saat ini kita akan membahas tentang hal yang dilakukan Pak Usman selama sesi coaching kemarin. Baik. Bagaimana menurut Pak Usman setelah mengaplikasikan kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memberdayakan coaching? Karena kan kemarin sebelumnya Pak Usman bilang saya Pak Usman minta untuk melihat secara detail bagaimana Pak Usman memberikan pertanyaan berbobot untuk memberdayakan coaching. Baik, jadi kemarin sudah berjalan ya Bu Erna ya. Saya sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Selain itu juga saya sudah mendengarkan aktif dari kegiatan tersebut, sehingga dari pertanyaan tersebut yang berbobot bisa menggali potensi atau kemampuan dari coach tersebut. Nah dari situ sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut bisa menggali solusi yang akan diketahui oleh coach itu tersendiri. Gitu. Terima kasih refleksi yang telah Pak Usman lakukan. Sekarang mari kita melihat indikator pencapaian dari tujuan pengembangan atau observasi yang telah saya lakukan. Menurut Pak Usman, apakah Pak Usman merasa sudah ada perkembangan
dari kemampuan memberikan pertanyaan berbobot itu. Oh, yang pertanyaan berbobotnya ya. Kompetensi yang sudah saya ingin kembangkan itu udah ada perubahan Bu di situ. Saya sudah bisa mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dengan ya sudah bagus ya Bu ya, sehingga ada tektok dari saya sebagai coach dan coach sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut solusinya dapat terpecahkan gitu Bu. Ya, ya itu apa namanya refleksi yang sangat baik ya Pak Usman. Mari kita melihat catatan dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Baik. Jadi memang ketika saya melihat video coaching yang telah Pak Usman lakukan, saya melihat bahwa Pak Usman benar-benar fokus kepada coaching, di mana Pak Usman mendengarkan aktif kehadiran dari apa yang disampaikan coaching, dan Pak Usman telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu memberikan informasi-informasi yang lebih dalam untuk dia menemukan solusi ini dari permasalahannya. Itu sudah bagus. Harusnya telah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Iya, baik. Terima kasih Bu. Tujuan saya adalah untuk dari hasil observasi ini untuk membuat Pak Usman lebih meningkatkan lagi kemampuan coaching Pak Usman. Baik. Berdasarkan hasil coaching ini, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dari Pak Usman? Ada sih Bu, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu di situ saya harus sering-sering berlatih ya Bu ya. Di situ coaching dengan teman-teman rekan guru di sekolah ataupun anak murid, sehingga kegiatan coaching ini apalagi kita menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Di situ sangat bagus sekali karena di situ dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan atau menjadi jalan solusinya gitu Bu, yang sangat diharapkan gitu Bu. Memang hal yang dilakukan Pak Usman sudah sangat bagus. Terima kasih atas umpan baliknya. Ada beberapa hal mungkin yang harus Pak Usman ingat bahwa ya kita harus melihat kata kunci yang diberikan coach ya, agar coach bisa mendapatkan solusi-solusi yang terbaiknya untuk permasalahan yang dihadapi. Demikian pasca supervisi hari ini Pak Usman. Baik Bu Erna, terima kasih banyak sudah membantu saya sehingga kegiatan dari observasi, kemudian Bu Erna melihat kegiatan observasi saya kemarin sampai selesai, dan pada akhirnya ini kegiatan pasca observasi ini saya sangat berterima kasih dengan Bu Erna, karena dengan kegiatan pasca ini saya dapat mengetahui apa yang harus saya kembangkan lagi gitu. Baik. Kita sama-sama ya. Baik. Untuk terus berlatih potensi coaching yang harus kita lakukan untuk coaching kita. Refleksi yang saya berikan pada Pak Usman, mudah-mudahan bisa memberikan peningkatan atau nanti kita bisa merencanakan pengembangan ya, pengembangan tes coaching di waktu yang lainnya. Baik Bu Erna, ya. Oke. Baik Bu Erna, makasih banyak. Sama Pak Usman. Terima kasih. Assalamualaikum ya Bu Erna ya. Selamat siang. Selamat siang.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching yang telah kami lakukan. Semoga menginspirasi buat kita semua. dan memberikan manfaat. CGP, Angkatan 8 bergerak, tergerak, menggerakkan. Yeay. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.